Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Tessa Permatasari Samosir. Saya dari kelas C, jurusan manajemen. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai rasio profitabilitas. Pengertian rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menilai kinerja perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Rasio profitabilitas juga merupakan rasio yang digunakan untuk menilai baik buruknya kinerja suatu perusahaan. Mengapa digunakan untuk menilai baik buruknya kinerja perusahaan? Karena rasio ini menggunakan laba sebagai tolak ukurnya. Seperti yang kita ketahui, laba merupakan suatu prestasi atau ukuran suatu perusahaan. Apabila perusahaan mendapatkan laba, maka perusahaan berprestasi baik. Sedangkan apabila perusahaan mendapatkan rugi, maka perusahaan berprestasi kurang baik. Adapun tujuan dari rasio profitabilitas yaitu yang pertama, untuk menilai kualitas laba perusahaan, baik dari tahun ke tahun ataupun bila dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang kedua, untuk mengukur produktivitas atau kemampuan modal dalam menghasilkan laba, baik modal sendiri maupun pinjaman. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan untuk para pemegang sahamnya. Jadi, dalam rasio ini akan diketahui berapa penghasilan yang akan diperoleh oleh para pemegang saham. Semakin tinggi nilai rasionya, maka semakin tinggi pula pendapatan yang akan diperoleh oleh para pemegang sahamnya. Yang ketiga, ada jenis rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang pertama terdiri dari rasio keuntungan atau gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Yang kedua ada return on asset atau ROA, dan yang ketiga ada return on equity atau ROE. Yang pertama, gross profit margin. Gross profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat atau persentase laba kotor dari penjualan bersihnya. Yang kedua, dari rasio ini akan diketahui tingkat laba kotor dari penjualannya. Adapun rumus dari gross profit margin. Gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan. Yang kedua, ada operating profit margin. Operating profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung persentase pendapatan operasional perusahaan terhadap penjualannya. Rumus dari operating profit margin yaitu operating profit margin sama dengan laba operasional dibagi dengan penjualan. Yang ketiga, net profit margin. Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung persentase laba bersih terhadap penjualannya. Rumus dari net profit margin adalah laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Yang keempat, ada return on asset atau ROA. ROA digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan profit. ROA merupakan salah satu indikator kinerja yang penting karena rasio ini mencerminkan seberapa efektif perusahaan menggunakan aset dalam menghasilkan laba. Adapun manfaat dari ROA yaitu untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan aset dan untuk menghitung profitabilitas masing-masing produk, sehingga perusahaan akan mengetahui produk dengan profit potensial terbesar. Rumus dari return on asset sendiri yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Rumus yang kelima yaitu return on equity atau ROE. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan penghasilan terhadap setiap investasi dalam bentuk ekuitas yang ditanamkan oleh pemegang saham. Rumus dari return on equity yaitu laba bersih dibagi dengan total equity. Sekian penjelasan singkat saya mengenai materi rasio profitabilitas. Sekarang kita akan masuk ke lembar kerja Excel di mana saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung rasio profitabilitas berdasarkan rumus yang sudah saya jelaskan tadi.
Oke, sekarang kita sudah berada di lembar kerja Excel, di mana saya akan menjelaskan cara menghitung rasio profitabilitas berdasarkan rumus yang sudah saya jelaskan. Di sini saya menggunakan laporan keuangan dari perusahaan PT Karton Indo Aryasta Tbk, di mana saya sudah memiliki laporan neracanya berserta dengan laporan laba ruginya. Oke, langsung saja kita masuk ke rumus yang pertama, yaitu gross profit margin. Gross profit margin terdiri dari laba kotor dibagi dengan penjualan. Laba kotor sendiri kita dapatkan dari laporan laba rugi, di mana di laporan laba rugi tertulis sebagai laba bruto. Kita copy saja laba rugi pada tahun 2018 dari PT Karton Indo. Kita copy paste di sini. Kemudian untuk tahun 2019 juga kita copy. Selanjutnya untuk sales atau penjualan, juga kita akan mengkopinya dari laporan laba rugi. Ini adalah penjualan pada PT Karton Indo pada tahun 2018. Kita akan copy, kemudian kita taruh di sini. Selanjutnya untuk tahun 2019-nya juga. Oke. Setelah ini kita akan menghitung. Laba kotor pada PT Karton Indo Aryasta Tbk pada tahun 2018 sebesar Rp24.754.757.268. Kita bagi dengan penjualan pada tahun 2018, yaitu Rp73.286.561.591. Kita bagikan, kemudian akan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk tahun 2019, PT Karton Indo memiliki laba kotor sebesar Rp30.958.950.739. Kita bagikan dengan penjualannya sebesar Rp74.977.988.354. Maka hasilnya 0,4099. Untuk persenannya sendiri, kita membagikannya juga seperti begini. Kita ubah dulu. Nah, setelah kita ubah seperti begini, maka dapat diketahui bahwa PT Karton Indo Aryasta pada tahun 2018 menghasilkan gross profit margin sebesar 37,18%, sedangkan pada tahun 2019-nya ia menghasilkan gross profit sebesar 40,99%. Kemudian untuk rumus yang kedua kita akan bahas, yaitu operating profit margin. Operating profit margin terdiri dari laba usaha yang dibagi dengan penjualan. Laba usaha kita dapatkan juga dari laporan laba rugi. Ini adalah laba usaha dari PT Karton Indo pada tahun 2018. Kita taruh di sini. Kemudian kita mengcopy juga yang tahun 2019. Oke. Kemudian untuk sales atau penjualan juga kita akan mengkopinya dari laporan laba rugi. Ini yang untuk tahun 2019. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita akan menghitung. Laba usaha pada PT Karton Indo Aryasta pada tahun 2018 sebesar
Rp486.965.977 kita bagikan dengan penjualannya yaitu 73.286.561.591 rupiah. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian untuk tahun 2019 juga kita akan membaginya. Agar desimalnya tidak terlalu banyak, kita format cell. Kemudian kita ke currency. Kita buat 4 angka di belakang koma. Maka hasil perhitungannya akan seperti ini. Dan untuk persenannya, kita juga membagi laba usaha pada tahun 2018 dengan penjualan pada tahun 2018, kemudian laba usaha 2019 kita bagi juga dengan penjualan pada tahun 2019. Karena ini persen, maka kita ubahnya menjadi persen dulu. Oke. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka growth operating profit margin pada PT Katan Indo Aryesta pada tahun 2018 sebesar 2,03% dan pada tahun 2019 sebesar 1,93%. Kemudian rumus yang ketiga yaitu net profit margin. Net profit margin terdiri dari laba bersih yang dibagi dengan penjualan. Untuk laba bersih sendiri kita dapatkan juga dari laporan laba rugi. Ini adalah laba bersihnya untuk tahun 2018. Kita juga mengcopy yang tahun 2019. Oke, untuk sales atau penjualannya karena kita sudah memiliki data untuk rumus sebelumnya, maka kita hanya mengkopinya dari rumus sebelumnya. Selanjutnya akan kita hitung. Laba bersih pada PT Katan Indo Aryesta untuk tahun 2018 yaitu sebesar Rp8.878.971.364. Kita bagikan dengan penjualannya yaitu sebesar Rp73.286.561.591. Dan untuk laba bersih pada tahun 2019 sebesar Rp9.501.275.080. Akan kita bagikan dengan penjualan pada tahun 2019 sebesar Rp74.877.988.354. Seperti biasa, agar desimalnya tidak terlalu banyak, kita membuatnya menjadi 4 angka di belakang koma. Maka ini adalah hasil perhitungan dari setiap tahunnya. Dan untuk persenannya, sama, kita membagi laba bersih dengan penjualan, kemudian kita membuatnya dalam bentuk persen. Maka dari hasil perhitungan ini, net profit margin pada tahun 2018 PT Katan Indo Aryesta Tbk sebesar 12,12% dan untuk tahun 2019-nya yaitu 12,69%. Rumus yang selanjutnya yaitu ROA atau Return on Asset. Return on Asset terdiri dari laba bersih yang dibagi dengan aktiva lancar. Pada rumus sebelumnya kita sudah menghitung laba bersih, maka kita hanya perlu mengkopinya. Dan untuk total aktiva lancarnya,
kita dapatkan dari laporan neraca. Ini adalah total aktiva lancar PT Kapten Indo Ariesta Tbk. Ini yang untuk tahun 2018-nya, kita copy. Dan yang ini untuk tahun 2019-nya. Maka selanjutnya kita membaginya. Laba bersih pada tahun 2018 sebesar 8.878.971.364 rupiah, kita bagi dengan 51.999.023.248 rupiah, kita bagikan. Kemudian untuk tahun 2019-nya yaitu 9.501.275.080 rupiah, kita bagikan dengan 67.508.040.259 rupiah. Kita ubah dia menjadi format sel. Maka hasilnya akan seperti begini. Kemudian untuk persenannya kita membagi laba bersihnya juga dengan total aktiva. Untuk tahun 2019 pun sama. Kita ubah dalam bentuk persen. Berdasarkan hasil perhitungan ROA untuk tahun 2018 dan tahun 2019, PT Kapten Indo Ariesta pada tahun 2018 memiliki return on asset sebesar 17,8%. 0,8%, dan untuk tahun 2019 sebesar 14,07%. Rumus yang terakhir yaitu ROE atau Return on Equity, di mana laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Kita copy saja laba bersih pada rumus sebelumnya. Dan untuk total aktiva lancarnya, kita dapatkan dari laporan neraca. Dan untuk total ekuitas, kita dapat dari laporan neraca yaitu jumlah ekuitas. Kita kopian tahun 2018. Kemudian kita mengkopian tahun 2019. Oke, seperti begini. Maka langsung kita hitung saja. Laba bersih dibagi dengan total ekuitas sebesar 136.337.737.688 rupiah kita bagi. Kemudian laba bersihnya dibagi dengan total ekuitas tahun 2019 sebesar 146 miliar, 83.136.088 rupiah. Kita ubah menjadi 4 angka di belakang koma. Dan untuk persenannya sama, perhitungannya kita hanya membagi laba bersih dengan total ekuitas. Kemudian mengubahnya menjadi persen. Oke, berdasarkan perhitungan ini, maka didapatkan ROE pada PT Kapten Indo tahun 2018 sebesar 6,51%, dan pada tahun 2019 sebesar 6,50%. Demikian penjelasan singkat saya mengenai cara menghitung rasio profitabilitas kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kurang pemahaman mengenai penjelasan yang saya sampaikan.
Terima kasih, selamat siang.